asmara diri saya bisa dibilang membosankan kali ya. Karena maksudnya kan beberapa tahun belakangan ini fokus di karir, tahun lalu fokus di kampanye gitu. Tahun ini juga meskipun lebih nyantai tapi kan banyak mempersiapkan diri untuk profesi yang baru nanti di bulan Oktober gitu. Jadi karena insya Allah bulan Oktober saya dilantik, saya kepingin waktu free saya ini saya gunakan untuk mengupgrade diri lah. Jadi bukan hanya dari pemikiran, dari pengetahuan, tapi juga dari diri sendiri gitu. Iya betul, karena tanam rambut ini kan memang lagi menjadi tren juga ya. Bukan hanya di Turki, di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia gitu. Dan tapi sebagai umat muslim kan kita harus mempertanyakan juga kira-kira kalau kita ingin melakukan sesuatu itu diperbolehkan atau tidak dengan agama gitu. Memang banyak pro dan kontra tentang hal ini gitu. Cuman dari berita dan informasi yang saya dapatkan, katanya itu selama menggunakan rambut sendiri itu halal gitu. Jadi akhirnya setelah pemikiran yang cukup lama, saya, adik saya, dan juga Papa Ivan kita tanam rambut. Itu sekitar hampir 2 bulan sekarang, 2 bulan yang lalu. Hasilnya masih belum bisa ditunjukkan karena jadi memang proses 1 bulan pertama itu namanya shock loss. Jadi rambut yang ditanam itu akan rontok kembali. Nah ini sekarang lagi masa rontok, makanya saya lagi pakai topi terus kan. Cuman insya Allah bulan depan udah tumbuh lagi harusnya. Iya. Jadi kebetulan ke Turki kemarin itu karena ada sebuah company yang memang mengendorse. Jadi di sana itu bekerja profesional dan juga memang dikenal di mata dunia untuk transplant rambut di Turki itu salah satu yang terbaik gitu. Jadi kita memutuskan ke sana. Kak, hobi nembak memang lagi baru. Mungkin Atala juga sama atau mungkin Atala juga memang kemarin sama Iya. juga tanam rambut juga. Kemarin saya sempat ngajakin Atala nembak, cuman katanya nonton film aja yuk Kak. Dia mungkin agak mager nembak ya, tapi Maksudnya aku daripada nembak senjata mending nembak orang aja sih kalau. nembaknya di mana, Dek? Apa? Nembaknya di mana? Ya di hatinya lah. Kakak kita kasih lihat dulu nih hasilnya nih guys. Atala Jadi sebenarnya setelah ini hasil sebulan ya. Jadi perubahannya udah lumayan signifikan, udah lumayan numbuh. Kalau kakak gimana kak? Sebenarnya yang kamu implan itu belum tumbuh juga deh, itu ketutupan rambut dari belakang. Iya, tapi maksudnya Jadi udah sebentar, emang kayak gini. sorry ya. Oh, jadi yang hasilnya pemirsa tuh yang di depan nih Atala kan sedikit doang. Jadi yang ditanam itu masih emang belum tumbuh. Jadi ini nih rambut belakangnya yang nutupin. Nah kalau saya kan emang areanya lebih besar, jadi kelihatan Kita banget. bandingin kali ya? Botak kayak jangan dulu lah. Iya. Nanti kalau udah jadi baru reveal seperti apa hasilnya. Kalau tanam rambut itu memang butuh komitmen ya, karena katanya itu bisa anytime from 6 months, 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi memang harus komitmen panjang gitu. Kalau udah sekali misalnya gundul, harus berani gundul gitu. Nah ini lagi aneh aja karena rambut saya yang lain-lain tuh kan udah numbuh. Kecuali bagian yang depan belum numbuh, jadi pakai topi dulu aja deh. Untuk sekarang-sekarang ini enggak ya. Cuman pertama-tama habis implan tuh tidur kita nggak boleh tiduran. Jadi harus posisi duduk. Nggak boleh kena matahari, nggak boleh keringetan, nggak boleh kena polusi. Banyak banget lah pantangannya. Banyak juga ya. Itu menjaga itu selama berapa lama? Kalau untuk perawatan yang intensif seperti itu mungkin hanya 1 bulan pertama. Nah sekarang setelah lewat 1 bulan udah bisa lebih nyantai. Apa? After that, I'll Wait, come back. you have to show your presence first. Okay. Kayak ramasnya segala macam itu biasa aja nggak sih? Beda, jadi ada shampoo khusus dan juga ada seperti oil gitu yang harus kita pakai setiap malam sebelum tidur gitu. Itu sebelum tidur ya, bukan sebelum mandi gitu. Kamu salah ya makanya. Kan sebelum kita keramas itu mestinya. Sebelum tidur itu. Salah Tapi kamu. masih salah. nunggu guys. Jadi yang penting nggak penting kapan, yang penting kita pakai gitu. Pentingnya kita baca inilah. Makanya kamu nggak baca instruksi ya, Dek? Enggak dari Galang informasinya. Itu misinformation. Wah. namanya. Atau dendam ya. Enggak sih, jadi kebetulan kenapa kalau saya pribadi tanam rambut, kan saya mungkin teman-teman media tahu ya udah syuting itu hampir dari 8 tahun yang lalu. Dan yang mulai parahnya itu ketika saya syuting ini nih di Silet ini nih. Jadi ada salah satu sinetron yang itu tuh kebetulan alhamdulillah sih 3 tahun gak berhenti-berhenti. Tiap hari tuh karakternya pakai hairspray, pakai gel dan aplikasinya tuh sehari bisa 3 kali kan kalau syuting dari pagi ke pagi ya. Setelah syuting
saya baru sadar kok lama-lama rambut makin mundur gitu, meskipun emang masih tebel. Jadi kan keturunan keluarga kita rambutnya tebel, tapi receding hairline, jadi mundur ke belakang gitu. Jadi Sama cowok kan katanya lebih cepat kebotakan ya. iya, jadi akhirnya ya udahlah, karena sekarang juga udah nggak syuting, udah nggak usah maksudnya menjual tampang juga, sekarang tampang seadanya. Ya udah, saya bisa transplant rambut lah. Ya, nah tentang tembak, memang sengaja hobi tembak atau lagi sibuk? Hobi nembak, hobi baru lah, karena pulang dari sana kepingin ngelakuin sesuatu yang baru aja. Jadi latihan nembak biar nanti ketika nembak calon istri nggak meleset. Calonnya siapa ya? Siapa? Ya udah ada berarti, calonnya udah ada ya? Kan adek tahu Oh yang kemarin di ini bukan sih? yang mana? Yang kemarin di... Takut salah ngomong nggak? Gitu dibalikin takut salah ngomong nggak? Enggak lah, pokoknya kita doain aja yang terbaik buat kakak. Semoga tahun depan bisa pelaminan. Amin, amin, amin. Pengalaman seperti apa sih kalau soal tertariknya kenapa? Nembak itu ternyata olahraga yang lumayan sulit juga, jadi butuh kesabaran. Sama kayaknya kalau udah license-nya udah keluar, kepingin deh punya senpi pribadi. Belum, jadi harus latihan dulu kan. Jadi nggak semena-mena semua orang tuh bisa punya senjata api juga, harus ada tahapan-tahapan yang dilalui lah. Jadi pertama pakai pistol 8 dulu kak? Jadi pistol tuh dibagi dua deh. Pistol Ada lain? pistol, bukan. Pistol buat bela diri, itu yang kita boleh bawa kemana-mana kalau punya izin, sama pistol untuk olahraga, yang biasa dipakai di cabang olahraga kalau kita lihat di Olimpiade atau apa gitu. Kemarin pakai dua-duanya, jadi ada yang Baik para tamu undangan dan juga keluarga terkasih, kita masih akan terus melanjutkan acara sampai dengan apalagi guys. Fania, nggak mau Fania? Tuh ngomong dulu, bye-bye, bilang bye-bye. Bye-bye. Makasih. Makasih. Fania hari ini happy ya? Baru dapat oleh-oleh? Ya. Apa Ada yang oleh-olehnya sedih sih, apa? Pink. Coba kasih lihat dong warna apa? Pink. Tuh, are you happy? Happy. Bilang bye-bye dulu. Bye-bye. Kak, ini soal asmara nih kak, seperti apa? Berarti ini pertanyaan terakhir kalau asmara ini. Paling berat ini asmara ini. Seperti apa sih kak asmara di Indonesia? Asmara diri saya bisa dibilang membosankan kali ya. Karena maksudnya kan beberapa tahun belakangan ini fokus di karir, tahun lalu fokus di kampanye gitu. Tahun ini juga meskipun lebih nyantai, tapi kan banyak mempersiapkan diri untuk profesi yang baru nanti di bulan Oktober gitu. Jadi karena insya Allah bulan Oktober saya dilantik, saya kepingin waktu free saya ini saya gunakan untuk mengupgrade diri lah. Jadi bukan hanya dari pemikiran, dari pengetahuan, tapi juga dari diri sendiri gitu. Jadi belum terlalu banyak fokus ke asmara gitu, lebih fokus ke diri sendiri dulu. Dari awal hubungan kita itu memang baik ya, karena Kak Putri ini memang seperti mentor di awal politik. Bahkan pertama-tama saya masuk ke politik, yang selalu mendampingi, yang selalu bener-bener hands on, bener-bener ngebantu. Kamu butuh apa? Kamu mau nanya apa? Sini aku bantu. Nah itu sosok itu adalah Kak Putri gitu. Bahkan dari pertama kali turun dapil sampai penghitungan suara itu Kak Putri selalu menemani gitu. Jadi memang sosok yang baik lah. Ini kan bisa dikatakan kayak netizen kan salah mengartikan, dalam artian kamu pacaran sama dia. Ya namanya netizen kan pasti punya pendapatnya masing-masing ya, ntar dibilang dekat sama ini dibilangnya CLBK, nanti lagi dekat sama yang lain dibilangnya pacaran, ntar nggak dekat sama siapa-siapa dibilang yang lain juga. Jadi ya biar ini menjadi asumsi setiap orang aja. Oke, mungkin terakhir terkait Oxford nih, mungkin berbagi Oxford, iya. momen dan keseruan mungkin selama di sana. Ya ini bener-bener seru banget ya mas ya. Jadi saya kan terakhir sekolah kuliah itu 2015 gitu. Itu hubungan internasional. Memang passion saya dari dulu itu kepingin jadi diplomat sebenarnya. Dan mama tuh selalu, kalau ke saya kan mungkin lebih strict daripada ke adek ya. Kalau ke adek mama sama udah sih, tapi emang mama tuh beda-beda ya, setiap anak kan sifatnya beda-beda gitu. Jadi beda ini dari dulu aja. tuh mama kepingin saya tuh pokoknya harus bisa, misalnya bisa bela diri, bisa main musik, salah Bisa satunya gendut juga ya termasuk dulu ya? iya, Oke. termasuk salah satunya kepingin menjadi diplomat gitu. Dan emang cita-cita saya pengen jadi diplomat. Jadi di sana itu belajar tentang diplomasi, pengalamannya beda banget lah, bener-bener yang biasanya di sini mungkin ada tim, apa-apa ada yang bantuin, nah di sana tuh sendiri gitu. Jadi itu kali yang paling beda ya. Ya, thank you.